kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Vera Diana Tumpukan MKes dengan NIDN 002027-307. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Kebijakan Kesehatan, di mana dalam pengajaran mata kuliah ini memakai prinsip delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, pencapaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan, sehingga dapat membantu mahasiswa untuk belajar dan materi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Pada aspek interaksi, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses belajar mengajar, yang meliputi metode perkuliahan dan metode pembelajaran yang diterapkan saat mengajar. Sedangkan pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mengukur pencapaian kompetensi dari mata kuliah ini, seperti pemberian tugas terstruktur yang sudah direncanakan, misalnya membahas suatu artikel studi kasus, kuis, dan observasi lapangan untuk mengukur kemampuan diri mahasiswa. Mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan terdapat pada semester genap, dan ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 6432873 dengan bobot 2 SKS, dan dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah tim teaching. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasar kebijakan kesehatan. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa akan diperkenalkan mengenai pengantar kebijakan kesehatan, dasar analisis kebijakan kesehatan, analisis stakeholder, analisis lingkungan, metode penulisan, serta analisis kebijakan kesehatan pada setiap proses. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kebijakan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang analisis kebijakan kesehatan dan metode penulisan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami analisis kebijakan pada setiap tahap. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis evaluasi kebijakan kesehatan. Sedangkan sub CPMK yang diharapkan adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar analisis kebijakan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan analisis kebijakan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode penulisan policy paper dan policy brief. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan analisis kebijakan kesehatan pada tahap perumusan dan karakteristik. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan metode perumusan, proses stakeholder, dan lingkungan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi kebijakan kesehatan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis evaluasi kebijakan kesehatan. Media pembelajaran yang digunakan bisa menggunakan e-learning LMS Unima sebagai salah satu layanan yang diperuntukkan bagi dosen, mahasiswa yang berupa perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar ketika kegiatan belajar dilakukan secara daring. Selain itu, ada juga platform lain yang digunakan, yaitu Zoom, Google Meet, sosial media, dan lain-lain. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan metode ceramah sesuai dengan topik-topik bahasan, kemudian ada diskusi kelompok menyangkut isu-isu terkini terkait kebijakan kesehatan, kemudian ada tanya jawab dan penugasan, serta metode case-based learning, di mana metode studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah tentang kebijakan kesehatan yang dapat memberikan mahasiswa pembelajaran bermakna dan pasti akan sangat bermanfaat ketika mereka menjadi sarjana. Mata kuliah ini ada 14 topik yang terdiri dari pertama, pengantar tentang mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan. Yang kedua, dasar-dasar analisis kebijakan kesehatan meliputi tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta berbagai metode analisis kebijakan. Yang ketiga, dasar-dasar analisis kebijakan kesehatan meliputi pengaruh stakeholder dan lingkungan kebijakan dalam proses kebijakan.
Yang keempat adalah analisis stakeholder, kelima analisis lingkungan kebijakan, keenam metode penulisan policy paper dan policy brief, yang ketujuh analisis kebijakan pada tahap perumusan atau formulasi kebijakan, kedelapan analisis kebijakan pada tahap karakteristik, kesembilan analisis kebijakan pada tahap metode perumusan, ke-10 analisis kebijakan pada tahap proses dan desain kebijakan, ke-11 analisis stakeholder kebijakan kesehatan, ke-12 analisis lingkungan kebijakan kesehatan, ke-13 analisis implementasi kebijakan kesehatan, dan yang ke-14 evaluasi kebijakan kesehatan. Pada tahap penilaian mahasiswa terdiri dari komponen absensi dengan bobot nilai 5%, ada pemberian tugas mandiri atau quiz pada saat topik pembelajaran sebesar 15%, kemudian ada pemberian tugas kelompok dengan bobot 15%, penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Dengan kriteria kelulusan yaitu pada rentang nilai 3,60 sampai 4,00 mendapatkan nilai A dengan kategori sangat baik, kategori rentang nilai 3,00 sampai 3,59 mendapatkan nilai B dengan kategori baik, kemudian 2,00 sampai 2,99 mendapatkan nilai C dengan kategori cukup, kemudian 1,00 sampai 1,99 mendapatkan nilai D dengan kategori kurang, dan 0,00 sampai 0,99 mendapatkan nilai E dengan kategori sangat kurang. Referensi yang digunakan ada beberapa referensi, yaitu pertama Hasibuan Rapotan tahun 2020, buku ajar administrasi dan kebijakan kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumedang. Kemudian Haryani SKM MKes dari institusi Wiralodra, buku ajar bidang ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian Lee J.A. Transparency, Empowerment and Public Interest, American Journal of Agricultural Economics. Kemudian Putra Faradila tahun 2001, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta, dan Winarno Budi tahun 2007, Kebijakan Publik, Teori dan Proses oleh Media Presindo Yogyakarta. Demikian uraian saya tentang pembelajaran mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mantap. Masih semangat? Masih harus semangat. Hari ini ketua kelas boleh minta absen sebelum orang mulai pelajaran hari ini. Bolehkah satu orang berdoa? Teman-teman, sebelum kita memulaikan mata kuliah kita pada saat ini, alangkah baiknya kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Ketua kelas, minta tolong absennya. Kita sudah pelajaran. Kita coba absen dulu ya. Mary Patas, Calvin, Johanni Siukon. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Kali ini dengan topik analisis stakeholder. Nah, adakah yang sudah pernah mendengarkan atau mungkin sudah tahu apa itu stakeholder? Sudah? Kalau sudah, coba satu-satu menyebutkan apa yang saya ketahui tentang stakeholder. Nanti Stakeholder itu adalah tentang orang yang memiliki
Orang yang memimpin. Yang lainnya, Yolanti. Orang yang memiliki kepentingan baik di lintas sektor. Nah, orang yang memiliki kepentingan di lintas sektor. Jadi ada beberapa sektor-sektor gitu. Yang lain, Hermi, kelihatan sudah ada tanda-tanda mau ingin bicara. Orang yang bisa mempengaruhi dan juga bisa dipengaruhi. Orang yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Kira-kira seperti apa itu? Mungkin ada yang bisa melanjutkan? Atau yang lain? Channel? Taufik mungkin? Ya. Dari kita memimpin bisnis. Pemimpin bisnis. Betulkah? Ya, Betul. Jadi stakeholder itu ada di semua sektor dalam kehidupan itu ada stakeholder. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi stakeholder itu ada referensi menurut Edward dan Skinner tahun 2004. Dia mengatakan bahwa stakeholder itu adalah bisa kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi oleh pencapaian sasaran organisasi. Itu satu pengertian stakeholder. Dari situ, dari apa yang kita lihat ini, ada beberapa yang sudah tersurat ya dari apa yang kalian sebutkan tadi. Nah, kemudian stakeholder itu juga bisa berupa individu, jadi bisa pribadi-pribadi individu ataupun berupa kelompok. Jadi kelompok itu bisa organisasi atau tadi macam bilang ada bisnis, bisa berupa perusahaan atau mungkin institusi pemerintah maupun institusi swasta yang tadi seperti yang bilang memiliki kepentingan terhadap. Nah, di sini kita berbicara tentang dasar kebijakan kesehatan. Jadi fokus kita kali ini menyangkut bidang kesehatan tentunya. Memang luas sekali kalau bicara tentang analisis stakeholder, tapi kita fokuskan di masalah kesehatan, khususnya kebijakan kesehatan. Jadi stakeholder dalam bidang kesehatan adalah kelompok atau individu yang memiliki kepentingan terhadap sesuatu isu atau kebijakan. Jadi bisa berupa isu ataupun sudah menjadi suatu kebijakan, dan orang-orang juga yang bisa dipengaruhi, jadi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan itu. Dan stakeholder juga bisa berupa individu atau orang-orang atau kelompok yang berperan. Makanya sering kali juga kata stakeholder ini disebut, ada mungkin yang pernah dengar? Sering disebut aktor. Jadi aktor kita tahu kan, aktor itu apa? Pemeran. Jadi orang yang berperan. Atau sering juga stakeholder ini disebut pemangku kepentingan. Itu stakeholder. Nah, jadi stakeholder itu bisa individu, bisa kelompok atau komunitas dari suatu organisasi yang berkepentingan terhadap dampak dan intervensi dari sebuah keputusan atau kebijakan. Dalam hal ini kita melihat keputusan atau kebijakan di bidang kesehatan berpengaruh atau dipengaruhi, bisa secara positif tapi bisa juga secara negatif. Jadi stakeholder itu bukan cuma positifnya, tapi dari segi negatifnya juga itu ada. Dari situ mungkin adik-adik pemahamannya tentang stakeholder sudah lebih dicerahkan. Oke. Nah, jadi jadi kita lihat di sini berdasarkan sektornya. Nanti ada yang menyebutkan bahwa itu intersektorial. Jadi berdasarkan sektornya, stakeholder ini dibagi beberapa bagian. Pertama, stakeholder dari sektor private atau individu. Nah, dia bisa berupa
korporasi atau bisnis, perusahaan-perusahaan, asosiasi bisnis, bisa berupa organisasi profesi, bisa berupa institusi-institusi, itu yang disebut stakeholder sektor private atau pribadi. Kemudian yang kedua adalah stakeholder dari sektor publik. Nah, kita publik kita bisa melihat itu yang berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan masyarakat, itu bisa berupa lembaga-lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif kita tahu adalah lembaga dari pemerintahan. Jadi bisa dari kementerian-kementerian. Kalau di tingkat pusat itu kementerian, kalau di tingkat daerah apa namanya? Yang kementerian, misalnya kementerian kesehatan, di tingkat daerah apa namanya? Dinas. Jadi dinas itu ada dinas kesehatan yang di tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten. Itu adalah stakeholder juga, stakeholder publik. Nah, selain itu yang termasuk juga stakeholder publik adalah para sipil negara. Jadi para pegawai ASN itu juga stakeholder. Maupun sekarang yang macam kemarin kalau ada penerimaan ISKA, apa istilahnya sekarang, pegawai apa namanya, P3K, bukan lagi ASN tapi menjadi P3K, pegawai kontrak. Itu juga stakeholder. Nah, kemudian bisa juga birokrasi, jadi birokrat, mirip-mirip dengan tadi kedinasan itu birokrasi. Kemudian ada juga lembaga legislatif. Seperti apa lembaga legislatif? Apa lembaga legislatif? DPR, perwakilan rakyat, utusan rakyat di pemerintahan, itulah lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif atau DPR itu juga stakeholder. Mungkin kalian pernah mendengar kalau bicara politik, mereka menyebutkan stakeholder. Nah, selain eksekutif, legislatif, ada juga lembaga yudikatif. Kalau lembaga yudikatif apa itu? MA, Mahkamah Dana, menyangkut apa? Penegak hukum atau peradilan yang berhubungan dengan hukum. Nah, ada juga selain lembaga-lembaga itu, ada partai politik. Jadi partai politik juga yang ada di tingkat pusat maupun tingkat daerah itu partai politik juga itu adalah stakeholder. Kemudian pemerintah daerah, ada juga pihak militer dan komisi-komisi yang ada seperti kalau di bidang kepemiluan ada komisi pemilihan umum, ada komisi keuangan maupun badan-badan dunia seperti apa badan dunia? PBB. Nah, PBB. Ada juga kalau di bidang kesehatan apa? Badan dunia, WHO. Itu juga stakeholder. Analisis stakeholder. Nah, tadi pengertian stakeholdernya kalian sudah tahu apa saja yang disebut stakeholder. Dan selanjutnya kita ke pokok pembicaraan kita, pokok pembahasan kita itu analisis stakeholder. Jadi analisis stakeholder itu sendiri adalah suatu proses. Jadi suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berupa informasi kualitatif secara sistematis untuk menentukan kepentingan yang seharusnya dipertimbangkan ketika akan mengembangkan atau melaksanakan suatu kebijakan atau sesuatu program. Dalam hal ini kita berbicara tentang program-program atau kebijakan di bidang kesehatan. Jadi sebelum itu diputuskan atau ditetapkan, dilakukan analisis untuk menentukan seberapa jauh dampaknya atau pengaruhnya terhadap tentunya masyarakat. Nah, analisis stakeholder juga bisa diartikan suatu pendekatan atau alat untuk mengetahui dan memetakan para aktor, muncul kata aktor yang kita lihat, baik secara individu ataupun organisasi. Sudah connect ya? Sehingga dapat memahami perilaku, intensi maupun hubungan dan kepentingan di antara aktor tersebut. Jadi antara
stakeholder tadi, kepentingannya untuk menilai pengaruh dan sumber daya yang aktor-aktor tersebut miliki dalam proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan. Jadi untuk membuat atau menetapkan suatu keputusan itu melibatkan banyak stakeholder, bisa dari lembaga eksekutif, legislatif, lembaga yudikatif bisa dilibatkan, bahkan dari unsur masyarakat sendiri. Jadi ada LSM, lembaga keagamaan, dari unsur akademisi bisa ada, seperti kampus itu dilibatkan dalam proses analisis untuk membuat sesuatu keputusan atau kebijakan. Nah, tentu semua itu dibuat ada tujuan. Apa tujuannya? Dengan dilakukan analisis stakeholder ini, itu diharapkan menjadi suatu peta. Kita tahu kan apa gunanya peta? Apa kira-kira gunanya peta? Kita punya peta untuk penunjuk jalan. Kita bisa tersesat ketika tidak ada peta. Nah, disebutkan bahwa analisis stakeholder juga bisa menjadi peta. Untuk apa? Untuk mengidentifikasikan faktor kunci. Jadi DP pemeran utama. Apa yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, Iko. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Dokter. Di sini pertanyaan saya menyangkut tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan dalam hal ini. Apakah kebijakan yang dibuat itu bertujuan untuk kelompok tertentu dalam hal ini masyarakat, ataukah hanya untuk pemangku-pemangku kepentingan tersebut? Terima kasih, Dokter. Oke. Ada lagi satu penanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dong, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk mempengaruhi keputusan stakeholder dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Itu sudah? Oke. Jadi cukup luas saja ya mengingat waktu. Jadi pertanyaan dari Nicholas. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya untuk satu kelompok tertentu? Mungkin ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab? Dari apa yang kita bahas tadi? Yang bisa jawab? Apakah hanya untuk satu kelompok tertentu? Ataukah untuk kepentingan banyak orang? Kepentingan banyak orang. Kalau kita lihat dari ruang lingkup kebijakan itu, misalnya itu kebijakan nasional, jadi kebijakan dari misalnya kesehatan, peraturan kesehatan atau SK Menteri Kesehatan, tentunya itu bersifat luas, jangkauannya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Itu. Jadi kita lihat di mana letak seberapa luas kebijakan itu. Kalau misalnya SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa di bidang kesehatan, tentunya itu untuk kepentingan warga masyarakat di Kabupaten Minahasa. Kalau itu dalam skala puskesmas, tentunya untuk lingkup puskesmas itu. Bisa ya? Ini kita bicara khusus kesehatan. Kalau kita bicara misalnya perekonomian, bisnis, bisa saja langsung perusahaan. Ini kita khusus bicara kesehatan ya. Nah, boleh? Nah, kemudian yang dari Venolia tanya bagaimana cara mempengaruhi keputusan yang sudah ada. Jadi stakeholder inilah yang berperan dalam sejak masih dalam perencanaan, perumusan yang tadi proses analisis tadi sampai sudah dituangkan dalam suatu kebijakan atau surat keputusan pun itu masih bisa ada proses di mana stakeholder ini berperan. Seperti contoh,
yang baru ini, Undang-Undang Kesehatan yang baru kemarin bulan Juli tahun 2003 disahkan, Undang-Undang Kesehatan yang terbaru. Jadi masih dalam tahap perancangan yang namanya RUU. Mungkin kalian dengar ada protes, ada demo-demo dari organisasi-organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia, Perawat, bahkan dari unsur politik yang fraksi-fraksi juga tidak semua mendukung. Ada yang mendukung, ada yang seperti tadi bersikap netral, ada yang memang menolak, tidak setuju. Seperti itu. Dari masih dalam proses perencanaan. Bahkan sekarang pun sudah dalam posisi sudah ditetapkan di sebuah undang-undang, itu masih ada juga yang tidak setuju. Itulah, itu siklus yang bisa berlangsung terus, jadi tidak berhenti. Makanya bisa terjadi apa yang sudah ada sekarang ketika ada perkembangan, ada melihat situasi dan kondisi, itu akhirnya bisa berubah. Tidak, apa yang sudah ada tidak seperti itu terus, mengikuti kebutuhan masyarakat juga akhirnya akan berubah. Seperti sekarang ini yang terjadi di Undang-Undang Kesehatan itu kan, kalau yang kemarin seperti dokter setiap 5 tahun itu harus urus STR. Nah, setelah Undang-Undang Kesehatan yang baru, STR itu berlaku seperti itu. Itulah salah satu efek dari ini, termasuk juga peran dari ini analisis stakeholder dalam kesehatan. Mungkin sampai di sini dulu pertanyaan. Kalau mungkin ada yang masih ingin diskusi, mungkin di nanti kesempatan berikut kita bisa diskusi lagi. Luas memang kalau kita mau bicara masalah kesehatan tidak habis-habisnya. Nah, untuk lebih mengembangkan wawasan kalian jadi untuk lebih memperluas wawasan pengetahuan kalian tentang seperti apa analisis stakeholder itu, tentunya jangan cuma dari apa yang kalian dengarkan lewat kuliah ini. Itu sebagai mahasiswa kamu harus lebih proaktif mencari referensi-referensi, cari buku-buku, lihat juga di berita-berita, apalagi menyangkut kesehatan ini ya. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa kalian dapat. Nah, kalian ditugaskan untuk mengambil satu contoh topik kesehatan dan dibuat bagaimana proses analisis stakeholdernya. Ambil satu contoh topik atau permasalahan kesehatan dan buat proses analisis stakeholdernya. Boleh? Boleh dipahami? Oke. Kalau begitu, itu tugas yang dokter tugaskan untuk minggu ini. Nanti kalian boleh kumpul dalam satu Google Drive dan batas pengumpulannya adalah sebelum jadwal pertemuan minggu depan. Boleh? Oke, kalau begitu cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk antusias kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian makin bersemangat, makin semangat mencari tahu, agar supaya kalian menjadi pintar. Kalian adalah calon-calon ahli di bidang kesehatan masyarakat. Semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bye-bye.